Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam komentar ada orang bertanya, apakah dengan gaji lebih kecil 6 kali lipat dari hutang yang saya punya bisa selesai dengan amalan ini, Pak Ustadz? Itu waktu saya berkisah tentang salawat munjiat. Salawat munjiat itu salawat penyelamat, dibaca 1000 kali tengah malam setelah menjalankan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad itu 10 kali. Rakaat kedua membaca 20 kali. Rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah semuanya 30 kali, dan yang terakhir dibaca 40 kali, lalu duduk membaca sholawat munjiat. Ini sholawat munjiat ini panjang, jadi kalau kita baca terus menerus sekali duduk, kalau saya udah ngamalin itu mulai jam 12 selesai jam 3 lewat, taruhlah jam 4, kalau saya jam 3 lewat dikit aja, taruhlah jam 4, cukup 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu begitu bacanya 1000 kali, lama, bisa 4 jam lebih ya. Tapi kalau kita membaca dengan tengah malam, lihat suara saya ini, biasanya suara saya akan kencang, tapi tengah malam dengan suara lirih seperti ini saya merasa udah lebih nyaman. Nah ini kan malam-malam, di sepertiga malam ini, ya sekitar jam berapa ini, kalau di sini subuhnya jam 6 kurang dikit, maka jam segini setengah 5 masih termasuk malam. Jam 3, jam 4 sampai jam itu malam, masih suaranya lirih. Karena begitulah kita ketika kita mendekat kepada Allah di sepertiga malam, ketika orang pada tidur, itu lebih sahdu daripada siang hari ketika keramaian dan kesibukan ada di dunia ini. Karena jam-jam gini hari kan nggak semua orang bisa bangun, hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah, hanya orang-orang yang terbiasa, hanya orang-orang yang punya niat kuat untuk bangun, dan hanya orang-orang yang tentu aja Allah tentukan. Dari itu kalau kita bisa terbangun pada jam-jam segini, soal biasa syukurnya kita. Ada dalam syair disebutkan, biqadaril kadi tuktasabul ma'ali paman talaba ula sahru layali taroktu nauma robi bilayali. Aku tinggalkan tidurku malam hari wahai Tuhan, li ajli ridoka ya maulal mawali. Untuk apa? Untuk mencari keriduan Engkau, wahai Tuhan yang maha agung, wahai Tuhan yang maha mulia. Kita tinggalkan tidur kita di saat-saat paling enak, apalagi udara hujan gini kan, udara sejuk, dari tadi kemarin hujan, lalu tadi malam hujan juga, udara sejuk, kita keluar bangun tahajud, berwudu, tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Saat-saat itu kita doa tuh lebih lebih sahdu, mohonlah kepada Allah sebagaimana kita meminta lebih dari kita meminta kepada kawan. Biasanya kita kalau meminjam sama orang, apa sih alasannya, begini begitulah, kepada Allah sampaikan aja begitu. Dan jangan diamalin cuma semalam, 2 malam, 3 malam, amalkan terus menerus. Tadi malam saya baru ngobrol sama anak, saya bilang kita baru ngamalin salawat seminggu, ributnya nuntut ini nuntut itu. Datang orang jamaah tablik, apa kata dia, kami sembahyang 5 waktu tidak pernah, selama 5 waktu itu dalam 1 hari 1 malam, kami tidak pernah terlambat takbir pertama ngikut imam 40 tahun. Bayangin, baru datang kita seminggu udah ribut, mereka 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada memang orang yang saya lihat sendiri itu berzikir mohon kepada Allah sepanjang hidupnya, sehingga alhamdulillah kehidupannya berkah, dari segi harta, dari segi umur, dari segi kesehatan, berkah hidupnya. Makanya amalan itu dibaca secara dawam, jangan ada hajat sekali 2 kali aja. Kalau tidak ada hajat, kita amalkan, bisa kita membaca salawat munjiat nih, kita ada keperluan 1000 kali kita baca tengah malam setelah sholat hajat. Itu setelah itu kita, setelah selesai itu kan, setelah hajat kita selesai udah ditunaikan oleh Allah, itu kita tetap membaca
terus menerus. Dulu kisah saya itu pribadi, ketika saya dalam keadaan sulit itu saya membaca sholawat nariyah terus menerus selama 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 berhari-hari itu, dari saya masih masih akhir-akhir kuliah, bahkan sebelumnya dari saya masih pesantren udah saya baca itu setiap malam Jumat, terus menerus dibaca. Sehingga kalau pedang itu ibaratnya pedang, dia tajam ketika kita udah membutuhkannya, karena sering kita asah kita baca, itu menjadi lebih tajam. Nah begitulah. Nah, dalam kasus ini amalkan aja sholawat munjat seperti yang saya bilang di atas tadi, dan juga sepanjang Pak hari sambil jalan baca, kalau bisa bacalah sholawat nariyah 1000 kali. Nah, sehari itu bacalah dari pagi sampai sore, insya Allah nyampe. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sidina Muhammadin bila jitan alu bilukot wa tampari jibil qura wa tukta bil hawaji wa tunal bil ragaib wa sul khawatim wa istasqal qamamu bi wajihil karim wa ala li wasubi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumilak. Itu baca dari pagi sampai sore, itu baca 1000 kali. Itu baca terus menerus. Dulu ada satu orang yang dia memang sangat sulit hidupnya, nggak punya pekerjaan pun sekalipun. Kalau masih ada pekerjaan, gaji lebih kecil daripada utang, itu masih ada kerjaan. Ini dia nggak ada sekali. Padahal dulu hidupnya kaya. Nah ketika itu dia mengamalkan sholawat nariyah secara dicicil sehari 1000 kali, sampai lebih dari 4444 kali dia baca. Tidak sekali duduk, dia baca dengan dicicil sehari 1000 kali, sehari 1000 kali. Itu alhamdulillah Allah bukakan jalan dia sehingga bisa bekerja, ada yang ngajak kerja secara tidak apa diduga-duga. Ketika dia ditagih kontrakan, justru yang ngagih kontrakan itu yang ngajakin dia untuk bekerja sama saudaranya. Allah bukakan pintu rezeki dengan berkah dan karomah dari sholawat nariyah yang dibaca. Itu dibaca terus menerus sampai sholat mujiat, sholat nariyah, itu insya Allah udah mumtaznya itu. Bacalah itu terus menerus dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Saya pun begitu juga. Ketika saya dalam keadaan sulit, saya berpikir ini berhasil, ini selesai. Tapi terus sambil membaca, pikiran yang positif dalam kepala kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita, terus membaca selawat. Dan jangan lupa memohon kepada Allah. Setiap selingan membaca, ya Allah, mohon selesaikan urusan saya, terus menerus baca. Insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Jangan tanya kapan selesainya, karena sholawat kita, permohonan kita mungkin belum naik ke langit, belum naik ke hadirat Allah. Kenapa belum naik ke hadirat Allah? Karena banyak banget dosa yang sebelum ini pernah kita buat. Ya, itu yang namanya sholat itu menghapus dosa-dosa. Terus kita baca gitu, terus menerus baca. Udah baca banyak banget kok nggak berhasil. Bacanya belum banyak dan belum istiqomah. Coba bacanya istiqomah, bayangin. Itu jamaah tabligh takbir pertama selama 5 waktu sehari semalam nggak pernah kelewat dalam jangka 40 tahun. Bayangin Pak, gimana ceritanya dia menjaganya sehingga berkah hidupnya. Belum mengangkat tangan, Allah udah mengabulkan permintaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan siapa yang punya utang bisa cepat selesai, siapa yang punya hajat cepat dikabulkan, siapa yang punya sakit cepat disembuhkan, siapa yang punya kesusahan, kesulitan, Allah angkat semuanya. Allahumma ya muyassir wa ya dabiru kulli kasir wa ya dabiru kulli farid yassir alaika sir kula sir wa taysir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha kasir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.